Pernah nggak kamu merasa kepalamu penuh dengan pikiran yang nggak ada habisnya? Mau tidur, tapi pikiran terus berputar. Saat mata mulai terpejam, tiba-tiba muncul pikiran tentang pekerjaan, masalah hidup, atau hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting, tapi terus saja membayangi. Bangun pagi, bukannya merasa segar, justru malah kepala terasa berat karena semalaman overthinking. Pikirannya nggak berhenti. Ini bikin kita capek secara fisik dan mental. Dan kamu tahu nggak, semakin kamu biarkan, semakin buruk dampaknya. Overthinking itu menguras energi kita, bahkan bisa bikin kita stuck dalam kebingungan, nggak tahu harus ngapain. Pikiran kita berputar-putar tapi nggak ada solusi yang jelas. Akhirnya, bukannya menyelesaikan masalah, kita justru makin tenggelam dalam kecemasan. Tapi, ada kabar baiknya. Sebenarnya, ada cara untuk menghentikan ini. Dan caranya nggak serumit yang kamu kira. Ini semua dimulai dengan mengenali pola pikir kita sendiri. Kenapa kita terus-menerus terjebak di dalam lingkaran overthinking? Dan lebih penting lagi, gimana cara kita keluar dari situ? Sebelum kita bisa mengatasi overthinking, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya. Overthinking bukan cuma berpikir keras atau merenung mendalam. Sebenarnya, berpikir dalam tentang masalah itu penting. Tapi, overthinking beda. Ini adalah kondisi di mana kamu terus-menerus memikirkan sesuatu secara berlebihan tanpa henti. Bahkan, meskipun masalahnya sudah selesai, kamu masih saja memikirkannya. Pikiran-pikiran yang terus muncul ini bikin kamu merasa cemas, stres, bahkan bisa berujung pada depresi. Contohnya begini, ketika ada masalah kecil di tempat kerja, seperti email yang terlambat dibalas atau meeting yang nggak sesuai rencana, overthinker akan memikirkan hal itu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Mereka menganalisis hal-hal kecil secara berlebihan, mencari-cari kesalahan yang mungkin bahkan nggak ada. Semakin lama, mereka semakin terjebak dalam perasaan bersalah atau takut akan dampak yang belum tentu terjadi. Nah, gimana kita tahu kalau kita sedang overthinking? Salah satu tanda paling jelas adalah kesulitan tidur. Pikiran terus berlarian, bahkan ketika kita seharusnya sudah tenang di malam hari. Selain itu, kamu mungkin juga merasa sulit fokus di siang hari, sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas, atau terus-menerus mengulang-ulang masalah yang sama di kepala tanpa mendapatkan solusi yang berarti. Tapi tenang, overthinking itu bukan kondisi yang nggak bisa diatasi, dan kita akan bahas gimana caranya. Sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa kita bisa overthinking? Apa yang terjadi di otak kita saat kita terjebak dalam lingkaran ini? Sebenarnya, otak kita itu dirancang untuk memecahkan masalah. Dari evolusi, otak manusia berkembang untuk selalu mencari solusi. Dulu, ini sangat membantu ketika kita harus bertahan hidup, menghadapi predator, atau mencari makanan. Otak kita bekerja keras untuk memastikan kita bisa bertahan. Tapi, di era modern seperti sekarang, kita dihadapkan dengan banyak sekali informasi, masalah, dan tantangan yang nggak pernah berhenti. Kita punya pekerjaan, hubungan, keuangan, kesehatan, media sosial, semua hal ini membombardir pikiran kita setiap hari. Hasilnya, otak kita bekerja berlebihan, berusaha mencari solusi untuk semuanya sekaligus. Overthinking ini adalah respons alami otak kita yang terlalu aktif dalam menghadapi tekanan modern. Faktor-faktor seperti trauma masa lalu juga bisa memicu overthinking. Misalnya, jika kamu pernah mengalami kegagalan besar atau luka emosional yang mendalam, kamu mungkin akan sering merenung atau khawatir bahwa hal itu akan terjadi lagi. Ditambah lagi, kalau kamu cenderung perfeksionis, otakmu akan terus mencari kesalahan dan kekurangan, meskipun sebenarnya nggak ada hal besar yang perlu dikhawatirkan. Jadi, bagaimana kita bisa mulai mengurangi overthinking? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali pemicu dan pola pikir kita sendiri. Ini bukan hal yang mudah, tapi sangat penting. Setiap kali kamu merasa cemas atau otakmu penuh dengan pikiran-pikiran yang berputar, coba berhenti sejenak dan tanya pada dirimu, apa yang sebenarnya sedang aku pikirkan? Apakah ini benar-benar penting atau hanya kekhawatiran yang aku ciptakan sendiri? Salah satu cara paling efektif untuk menghentikan overthinking adalah dengan memisahkan pikiranmu ke dalam dua kategori. Hal yang bisa kamu kontrol dan hal yang di luar kontrol. Contohnya,
Jika kamu khawatir tentang penilaian orang lain terhadapmu, ingatlah bahwa kamu nggak bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan. Apa yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu bereaksi atau bagaimana kamu berusaha yang terbaik. Dengan mulai membiasakan diri untuk berpikir dengan cara ini, kamu akan mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kamu overthink sebenarnya nggak butuh perhatian sebesar itu. Ini adalah latihan yang bisa kamu lakukan setiap hari, dan semakin kamu melakukannya, semakin baik kamu dalam mengontrol pikiranmu. Sekarang, mari kita bicara tentang beberapa teknik praktis yang bisa membantu kamu mengurangi overthinking. Yang pertama adalah mindfulness. Mindfulness adalah seni untuk fokus pada saat ini, bukan pada masa lalu yang sudah terjadi atau masa depan yang belum datang. Dengan berlatih mindfulness, kamu bisa mulai menenangkan pikiranmu dan menikmati momen sekarang tanpa terbebani oleh pikiran-pikiran berlebih. Cobalah teknik pernapasan 4-7-8. Teknik ini sangat efektif untuk menenangkan pikiran yang sedang kacau. Caranya sederhana. Hirup napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, dan hembuskan perlahan selama 8 detik. Lakukan ini beberapa kali sampai kamu merasa lebih rileks. Teknik pernapasan ini bisa kamu gunakan kapan saja, terutama saat kamu merasa overthinking mulai muncul. Teknik lain yang bisa kamu coba adalah journaling. Menulis di jurnal bukan cuma tentang mencatat apa yang terjadi hari ini, tapi juga tentang mengeluarkan semua yang ada di pikiranmu. Saat kamu menulis, kamu bisa melihat pikiran-pikiran yang selama ini berputar di kepala dengan lebih jelas. Ini memberi kamu perspektif baru dan membuatmu sadar bahwa nggak semua hal perlu dipikirkan terus-menerus. Ada satu hal yang sering jadi alasan kenapa banyak orang terjebak dalam overthinking, yaitu karena mereka merasa harus sempurna. Mereka nggak boleh salah, nggak boleh gagal. Setiap kesalahan kecil pun dipikirkan terus-menerus, seperti sebuah beban yang nggak bisa dilepaskan. Padahal, kenyataannya kita semua manusia, dan kita pasti pernah melakukan kesalahan. Salah satu langkah penting dalam mengatasi overthinking adalah memaafkan diri sendiri. Kita harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dan memahami bahwa nggak semua hal dalam hidup bisa berjalan sesuai rencana. Kesalahan itu bagian dari perjalanan. Memaafkan diri sendiri akan membantumu berhenti menghukum dirimu sendiri dengan pikiran yang berlebihan. Overthinking bukanlah sesuatu yang harus kamu terima begitu saja. Kamu bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, mulai dari mengenali pola pikir, memisahkan hal yang bisa dan nggak bisa kamu kontrol, hingga berlatih mindfulness dan journaling. Semua ini akan membantumu untuk hidup lebih damai, lebih fokus, dan lebih bahagia. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan overthinking mengendalikan hidupmu. Kenali pikiranmu, kendalikan hari-harimu, dan lihat perubahan positif yang akan datang.